Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi amma ba'd. Pada ngarsanipun para sedherek bisa sebut kang menayaken bapak-bapak, ibu, sedaya para rawuh ingkang hormati lan hormat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula dherekaken mujiaken rasa puji lan syukur wonten ngayunan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita kesehatan, keselamatan, kesempatan saged sarengan ngaos wonten salam taufik dalu menika. Alhamdulillah. Salawat salam tetap dipunaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, sahabatipun, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun menjang wonten yaumul kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita wiwiti kabar menika kanthi waosan Fatihah sesarengan. Mugi-mugi kanthi Fatihah dadosaken kita sedaya tambah keberkahan umuripun lan tambah paham aminipun ngaos menika. Liridho ilahi ta'ala kami syafaat Rasulullah Al-Quran Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa walidayya. Niki sampun lebet bab yang terakhir dari Islam Taufik. Bab terakhir yaitu bab tentang taubat. Lawas kesidik dong niki sekedhik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Ini adalah sebuah fasal tajibu wajib apa taubat. Kewajiban untuk bertaubat. Minar dunubi saking piro-piro dosa. Bertobat dari segala macam dosa kecil maupun besar. Fauron hale enggal-enggal ala kulim kalafin ing ngatasé saben-saben wong mukallaf. Kalau dia sebagai orang mukallaf hendaklah bersegera bertaubat. Mukallaf itu apa? Yang sudah balik dan berakal sehat akalnya. Wis balik terwaras itu mukallaf. Untuk segera melakukan taubat. Wa iya utai taubat kan nadamu itu nyesel. Kamu menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Wa iklau lan medhot nyabut oyote utawi ninggalke sengaja meninggalkan. Wal azamu lan duweni azam kaya niat sing kenceng ala yauda ilaiha ing ngatasé yen ora baleni meneh. Sengaja dengan kuat keyakinan yang mantap berniat untuk tidak mengulangi lagi. Wa in kana wal istighfaru lan istighfar. Wa in kana lamun ono apa adan budosa iku tarka fardin tinggal fardu kodohu mongko ngodoni. Dan jika dosa yang dilakukan adalah dosa meninggalkan kewajiban yang fardu, maka setelah taubat wajib mengganti qadha. Autobuatan biadamiin atau dosa yang berhubungan dengan hakul adami yang berkaitan dengan hak adam, qadhahu mongko kudu lunasi ngodoni hak-hak adam. Kaya dene dosa mergo utang orang bayar atau dosa karena memfitnahnya, dosa karena telah mencuri harta orang lain, itu berarti harus mengganti
atau minta keikhlasannya, minta ridhonya, minta maaf, datang minta maaf kalau memang ada hubungannya dengan manusia. Kalau dengan Allah cukup dengan bertaubat, beristighfar. Kalau dengan manusia dosanya maka harus diikuti dengan permohonan maaf kalau itu adalah hubungannya dengan sikap perbuatan. Kalau ada hubungannya dengan hak harta dan sebagainya, maka harus mengembalikan. Setelah taubat minta maaf, mengembalikan. Bapak Ibu saya hormati, taubat itu ada 3 syarat yang didasari dengan ilmu, didasari dengan keadaan dan perbuatan. Taubat itu yang pertama syaratnya harus nyesel, getuni dosa sing sampun dilampahi. Betul-betul mencabut akarnya, menyesali yang telah dilakukan, betul mencabut akarnya. Jangan sampai ada rasa sedikit ingin lagi. Yang kedua, bertekad bulat, betul-betul berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Syarat taubat yang ketiga, harus berusaha untuk menghindari, menjauhi dengan sungguh-sungguh dosa tersebut. Jadi 3 syarat itu. Karena kadang-kadang ada dosa yang berat untuk ditinggalkan, padahal orang itu sudah berniat meninggalkan, namun jaringannya masih mengejar-kejar terus. Ada seorang mahasiswa yang sudah masuk dalam jaringan pengedaran dan pemakai obat terlarang. Dia betul-betul ingin bertobat, menyesal perbuatan, betul menghindar dari itu, menjauh dari jaringan itu. Ternyata dikejar-kejar terus, dicari terus sampai ketemu, sehingga dia itu harus bersembunyi jauh dari tempat tinggalnya, harus bersembunyi di pesantren, harus kuliah jauh dari tempat tinggalnya, karena berterus jaringannya, dikejar-kejar terus untuk kembali pada jaringannya. Kalau dia bertekad bulat, betul niat, maka itulah taubat yang sebenarnya. Ulama membagi taubat menjadi 6 perkara taubat. Yang pertama adalah taubat dari kafir, tidak beragama, ateis, dari kafir, orang yang panjenengan sering dengar beritanya, yang tidak beragama itu mereka tidak mengenal halal haram. Mereka semuanya sembahyang disantap, yang tidak beragama. Bahkan kadang-kadang juga berani memusuhi orang-orang Islam. Itu kafir. Yang seperti itu ada taubat, harusnya taubat untuk dari kafirnya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, banyak orang-orang kafir yang telah bertaubat kemudian masuk Islam. Yang kedua, taubat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Ya, dosa besar itu ya berbuat syirik, menyekutukan Allah, syirik, menganggap ada kekuatan lain di samping Allah, bertuhan lagi selain Tuhan Allah, nambah lagi Tuhan ini, Gusti Allah tidak cukup, bertuhan pada Allah tidak cukup, nambah Tuhan lagi, syirik. Allah tidak rela orang berbuat syirik. Syirik mungkin cara memberikan bapaknya wayuh, Allah nggak rela diwayuh, diduakan, nggak mau. Jadi Allah harus murni untuk dipertuakan tanpa diwayuh atau diduakan. Perbuatan syirik, dosa besar karena durhaka pada orang tua, dosa besar karena telah melakukan pembunuhan. Jadi dosa-dosa besar, bertobat dari dosa-dosa besar. Yang ketiga, tobat dari dosa-dosa kecil, bahkan termasuk dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan, dosa-dosa kecil. Yang keempat, tobat pula dari segala maksiat, baik itu maksiat jasmani, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, atau maksiat hati. Bertobat dari berbagai maksiat. Kemudian yang kelima, ini khusus bagi orang khusus, tobat dari
karena telah melalaikan ketaatannya kepada Allah. Ini orang-orang khusus ini yang selalu zikir kepada Allah terus suatu saat lalai zikir, dia bertobat karena hari ini lalai berzikir pada Allah, lupa zikir. Khusus orang-orang khusus begitu. Sampai hal-hal semacam itu pun ditobati. Yang keenam, tobat karena menyepelekan amal-amal utama. Amal-amal yang berfadilah besar disepelekan, diremehkan. Contohnya jamaah itu berpahala besar lu, faedahnya besar, diremehkan, sepelekan. Aku boleh sholat di rumah saja daripada berjamaah. Aku lebih cocok sholat sendiri di rumah. Kemudian hadir ngaji itu kan berpahala besar, diremehkan. Aku mending ngaji karo TV baik, guruku kan TV, mending pinter-pinter di TV daripada yang sholat masjid. Lebih pinter-pinter di TV. Nah itu meremehkan majelis ilmu yang mana di situ membawa fadilah besar. Jadi meremehkan atau mengabaikan, kurang peduli dengan amal-amal yang utama itu termasuk perlu ditaubati menurut pendapat ulama. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi, bertobatlah kalian semua pada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat pada Allah setiap hari 100 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Kanjeng Nabi mawon sing sampun dimaksud dijaga Gusti Allah boten nate dosa, tidak pernah berbuat dosa. Itu saja Nabi memberikan contoh pada umatnya dengan bertaubat sebanyak 100 kali seharinya. Dengan apa? Ya baca istighfar, setidak-tidaknya 100 kali beristighfar dalam sehari. Syukur-syukur kita yang bisa lebih dari 100, pagi 100, sore 100, atau bisa nambah lagi begitu. Karena Nabi mencontohkan pada kita 100 kali taubat dalam sehari. Allah juga menyampaikan dalam surat Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, bukan taubat sambel. Sekarang kapok, besok nyambel lagi. Sekarang kepedesan, besok beli lagi. Katanya lombok cabai apa itu? Nah, bisa mengatakan cabai setan ya, pedesnya kayak setan. Jadi sekarang kapok, besok nyoba lagi taubat sambel. Allah mengingatkan kita seperti itu untuk taubat yang semurni-murninya karena Allah. Taubat yang Allah ajarkan itu untuk membimbing orang-orang yang beriman agar bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, untuk mencapai kebahagiaan yang Allah tuntunkan, bukan untuk kepentingan Allah. Allah gak punya kepentingan apa-apa dengan manusia, gak ada keperluan apa-apa. Tapi Allah untuk memberikan petunjuk pada manusia agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Karena manusia itu dilengkapi oleh Allah akal, tidak sebagaimana binatang. Ya, binatang punya otak, manusia punya otak, tapi rohnya otak kan tidak ada di binatang. Rohnya otak itu akal, berpikir. Itulah yang diberikan pada manusia. Untuk apa otak? Untuk menjadi hakim penengah antara nafsu dan nurani yang ada dalam tubuh kita. Maka yang mengendalikan adalah akal pikiran kita, mengendalikan nafsu dengan pertimbangan nurani. Jika akal ini bisa memenangkan hati nurani, maka dia lebih bahagia hidupnya dibanding orang yang memenangkan hawa nafsunya. Ibu yang saya hormati dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam hadisnya, inna kullu da'in dawaun wa dawa'u dzunubi istighfar. Sesungguhnya tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Istighfar. Panjenengan semua tentu ingat kisah Imam Hambali yang
memberikan nasihat pada kita, alaikum bil istighfar. Dan pernah saya sampaikan di sini waktu bulan Ramadan, masih ingat ketika Imam Hambali waktu itu punya rasa rindu, kangen banget pengen ke Madinah. Karena sudah lama ada ke Madinah, kangen banget, gak tertahankan rasa rindunya Imam Hambali pengen ke Madinah. Gak kuat membendung rasa kangen dengan kota Madinah untuk ziarah ke Nabi. Suatu kangennya sampai berusaha sekuat tenaga untuk mencari ongkos biaya sampai agar bisa sampai ke Madinah, ke kota Nabi. Sesampainya di perbatasan kota Madinah, Imam Hambali kehujanan. Tengah malam karena hujan, Imam Hambali cari tempat nginep. Karena tidak ada penginapan, beliau mampir di masjid, sholat isya di masjid, kemudian sekalian istirahat di masjid. Hujan deras, berarti sudah di masjid. Besok pagi akan melanjutkan perjalanan lagi. Marboti masjid tidak mengizinkan. Beliau tinggal di masjid, diusir, disuruh pergi pada kondisi hujan. Dia keluar, Imam Hambali keluar dari masjid, pergi meninggalkan masjid. Jumpa dengan seseorang laki-laki tua, jak kenalan, jabat tangan, terus dijak mampir, ayo. Setelah kenalan dari mana? Oh ternyata musafir dari jauh, ayo istirahat di rumahku saja. Diajak orang tersebut beristirahat di rumahnya. Setelah beristirahat di rumahnya, malam hari Imam Ghazali sedang istirahat. Pemilik rumah ternyata malam itu harus membuat roti modern Arab sana. Roti. Saat membuat roti selalu beristighfar terus, zikir terus. Ya selingannya ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang tadi proses membuat roti selalu beristighfar terus. Imam Hambali yang mendengar kalimat zikir terus itu nggak bisa tidur. Terus bangun, karena nggak bisa tidur, dia bangun menjumpai pemilik rumah. Wahai Tuhan, engkau saya dengarkan zikir terus, beristighfar terus. Mengapa engkau selalu beristighfar terus seperti ini dalam keadaan engkau sudah bekerja buat roti? Orang tua tadi, pemilik rumah menjawabnya bahwa saya punya 3 cita-cita besar, yang 2 sudah tercapai dengan istighfar ini, 2 sudah tercapai, tinggal 1 yang belum tercapai. Sehingga saya beristighfar terus agar cita-cita tercapai, agar Allah kabulkan. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosaku, maka keinginanku kan Allah kabulkan. Sudah 2 cita-cita besar yang Allah kabulkan, kurang 1. Apa itu cita-cita yang engkau inginkan belum terkabulkan? Saya tuh ingin sekali bisa berjumpa dengan Imam Hambali. Imam Hambali kan namanya sudah terkenal di mana-mana, namun saya belum pernah jumpa orangnya, belum pernah lihat fotonya, nggak ada foto. Belum pernah jumpa orangnya, saya ingin banget berjumpa dengan Imam Hambali. Nah, Imam Hambali terus merasa, oh, gara-gara istighfarmu itu toh, aku harus diseret-seret kehujanan sampai ke Madinah ini. Gara-gara istighfarmu itu toh, aku harus kehujanan, diusir dari masjid untuk minta. Loh, kok bisa? Lah Anda siapa? Lah aku ini Imam Hambali. Wah, langsung berpelukan butuh bahagianya, senang bro berjumpa dengan Imam Hambali. Ternyata cita-cita tercapai dengan istighfar itu. Sehingga Imam Hambali menasihatkan pada kaumnya, alaikum bil istighfar. Hendaklah engkau memperbanyak istighfar, karena istighfar itu besar manfaatnya. Dalam hadis lain disebutkan, lau amil tumul khotoya hatta ya balagot isama summa nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya walaupun kamu itu melakukan perbuatan dosa dan dosamu itu penuh dari bumi, langit, seluruh angkasa ini penuh dengan dosamu, namun jika kamu menyesalinya dosa itu, maka Allah akan menerima taubatmu.
Hadirin, dulu pernah ada kisah yang jenengan sering dengar juga karena populer, kisah itu sudah populer. Zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya, ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh sampai 99 orang. Kemudian dia merasa menyesal dengan perbuatannya itu. Dia minta saran pada seseorang agar dia bisa berhenti dari perbuatan dosa besarnya itu. Seseorang berikan nasihat, jumpailah tokoh Yahudi di sebelah sana. Pemuda tadi menjumpai tokoh Yahudi. Wahai Tuan, saya sudah melakukan pembunuhan sampai 99 orang. Apakah kiranya tobat saya bisa diterima? Orang Yahudi itu menjawab, tidak bisa. Orang tadi, pemuda tadi kan merasa sakit hatinya karena dia mau tobat, mau berhenti, ternyata nasihatnya disampaikan tidak bisa diterima. Sehingga orang Yahudi itu dibunuh sekalian. Genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Dia mencari lagi orang yang bisa menasihatinya. Dijumpai orang yang menasihatinya, kau berjalan ke arah sana, temui tokoh muslim di sana. Berjumpa dia dengan orang Islam, tokoh muslim. Wahai Tuan, saya telah membunuh 100 orang. Apakah tobat saya diterima? Iya, bisa diterima. Terus syaratnya apa? Kau pergi ke arah sana, di sana kau melakukan ibadah menyembah Allah bersama mereka. Nanti betul-betul akan diterima. Kau pergi ke arah sana, nanti saya berjumpa dengan orang-orang sedang melakukan ibadah menyembah Allah. Kau ikuti dia menyembah Allah. Pemuda tadi menempuh perjalanan menuju tempat yang ditunjuk oleh ulama muslim tadi. Di tengah perjalanan, pemuda tadi belum sampai tujuan, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena meninggal dunia, malaikat yang biasa mencatat rahmat kasih sayangnya berkata, orang ini diterima taubatnya. Kemudian malaikat yang biasa mencatat siksa ada berkata, enggak diterima ini karena dia belum sampai pada tempat tujuan. Diterima kan sudah niat, tujuannya taubat diterima ini. Yang malaikat rahmat begitu. Yang malaikat ada menyatakan enggak diterima karena belum sampai tujuan. Allah turunkan lagi satu malaikat menjadi penengahnya, sehingga dua malaikat tadi bersepakat mengangkat malaikat yang ketiga sebagai hakimnya. Bagaimana pendapatmu, wahai sang malaikat yang barusan datang? Malaikat yang barusan datang menjadi penengahnya. Sekarang ukur jarak pemuda ini dari tempat berangkat sampai sini, dari sini sampai ke tempat tujuan, mana yang lebih dekat? Setelah diukur oleh malaikat, ternyata tempat meninggalnya pemuda tadi lebih dekat dengan tujuannya, tempat yang dituju. Oh, itu berarti diterima taubatnya oleh Allah. Diterima oleh Allah. Itu kisah yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Kemudian juga ada satu lagi, Abu Hurairah dijumpai oleh seorang wanita yang telah berbuat dosa besar. Abu Hurairah dijumpai, wahai baginda, saya ini telah melakukan dosa besar. Apakah tobat saya bisa diterima? Abu Hurairah bertanya, dosa apa yang telah kau lakukan? Saya telah berzina, kemudian saya punya anaknya saya bunuh sekalian. Abu Hurairah mendengar itu langsung spontan mengatakan, tidak bisa diterima dosamu. Maka wanita tadi langsung tersentak, menangis sejadi-jadinya dan pergi meninggalkan Abu Hurairah. Setelah wanita itu pergi, Abu Hurairah merasa
kecewa, gelo. Terus mempertimbangkan kembali pendapatnya tadi, benar apa salah ya? Abu Hurairah bergegas menjumpai Rasulullah, mencari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tadi saya berjumpa dengan wanita yang katanya sudah melakukan zina sampai punya anak, anaknya dibunuh sekalian. Saya mengatakan dosamu tobatmu nggak diterima oleh Allah. Gimana Rasulullah itu? Rasulullah menyampaikan, hei Abu Hurairah, hadis tadi, sebesar apapun dosa manusia, kalau bertobat Allah akan terima tobatnya. Allah ampuni dosanya. Mendengar penjelasan Rasulullah, Abu Hurairah segera lari lagi mencari wanita yang gak dikenal tadi. Namun Abu Hurairah masih kenal ciri-ciri wanita tadi. Dicari, diuber ke sudut-sudut kampung sampai ketemu. Setelah ketemu, wanita tadi sudah hampir putus asa. Namun Abu Hurairah sempat menjumpainya. Wahai wanita, maaf, saya kemarin mengatakan seperti itu, namun sekarang saya meralatnya karena saya sudah mendapat penjelasan dari Rasulullah bahwa tobatmu diterima oleh Allah. Gembira sekali wanita tadi, senang sekali, langsung mohon dibimbing oleh Abu Hurairah untuk menjumpai Rasulullah agar bagaimana langkah selanjutnya setelah bertobat. Karena itu, Bapak Ibu saya hormati, kita ini yang bukan Nabi, bukan Rasul, tentunya tidak pernah terlepas dari dosa, salah dan dosa. Maka tidak ada salahnya apabila kita perbanyak istighfar, tobat pada Allah. Syukur-syukur tidak sempat malam-malam ya sholat tobat. Ya tobat dari apapun lah, wong tidak pernah lepas dari dosa. Yang tidak disengaja juga banyak, apalagi yang disengaja harus ditobati. Jadi ini sangat penting untuk kita agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Ibu bapak saya hormati, kiranya bab tobat di Sulam Taufik ini tidak banyak, sehingga hanya ini bahasannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk kita lakukan dengan memperbanyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita selalu berharap akan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk menutupi nambal ibadah kita yang masih cacat, yang masih kurang, yang masih bolong. Dengan syafaat maka tertambahlah bolongannya, tertutuplah bolongannya, ditolong dengan syafaat, tambahlah dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian yang biasa sampaikan pada malam hari ini. Bila ada baiknya dan benarnya dari Allah, bila ada salahnya karena kebodohan saya sendiri. Memang di saat manusia sedang berbuat dosa, itu manusia sedang bodoh, sedang jahil. Saat sepintar apapun kalau dia sedang berbuat dosa dan maksiat, berarti dia sedang berada dalam kebodohan. Kira-kira cukup itu, dua Pak? Cukup? Untuk tambahan sama Bapak? Misalnya kita berbicara kepada orang lain atau berutang kepada orang lain, tapi kita tidak bisa menemui orang itu lagi. Terima kasih atas tambahan penjelasan dari Pak Arif atas dosa yang dilakukan oleh seseorang. Manakala dia hutang pada seseorang, mau bayar, dulu gak sempat bayar, namun sekarang mau bayar, orang itu gak bisa dijumpai. Maka niatkan betul pada dalam hati yang sangat dalam, betul-betul berniat, aku ingin bayarkan uang ini, harta ini pada si fulan. Namun aku sudah berusaha menanyakan pada tetangga-tetangganya, saudara, famili, kerabat atau sahabatnya, tidak bisa dijumpai lagi, nggak tahu entah kemana dia berada. Maka ini aku sumbangkan ke panti asuhan, panti yatim piatu, pada anak yatim piatu, supaya Allah mudah-mudahan mau menerima atas niat baik saya ini, taubat saya ini dalam bayar utang saya pada orang yang susah saya jumpai karena sudah tidak diketemukan alamatnya lagi. Ya, kalau dikisahkan dulu, uang itu gaji dari seorang buruh yang meninggalkan tempat kerjanya, gajinya mau disampaikan katanya buruhnya nggak ketemu,
sehingga dibelikan kambing, kambingnya beranak sampai ratusan ekor kambing karena bertahun-tahun nggak ketemu. Setelah beratus-ratus kambing baru ketemu buruh yang dulu bekerja padanya. Disampaikanlah kambing itu pada si buruh yang pergi meninggalkan tuannya. Wahai buruhku, ini tak kasih kambingmu, tak kasih padamu. Loh, kenapa? Ini dulu upahmu waktu bekerja di tempatku. Karena mau saya berikan kamu sudah terlanjur pergi, keburu pergi, sehingga saya nggak bisa menyampaikan, maka saya berikan kambing. Terus beranak sudah sampai sekian banyak ini. Ya terlalu banyak atau upahmu nggak seberapa? Ya ini hakmu, ini kan milikmu, aslinya milikmu. Makin semuanya hak milik kamu semuanya. Itu Tuhan yang sangat baik. Kita kan tidak bisa seperti itu. Nah, kalau bisa jadi apa? Dibangkit ya Pak ini Pak. Deposito ke. Namun ya khawatir kita belum sempat bayarkan keburu mati makanya. Ya kalau mencari gak berhasil, sumbangkan ke anak yatim bahwa ini niat saya bayar hutang pada dia, tapi karena keluarganya juga saya ketemukan, terpaksa saya sampaikan pada anak yatim. Mudah-mudahan Allah bisa menerima sebagai pelunasan hutang saya. Wonten malih, alhamdulillah. Kiranya kita akhiri dengan bacaan asli bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo Bapak Ibu sedaya kita sesarengan dengan ikhlas bacakan Al-Fatihah untuk mendoakan berbeda, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesehatan, dan mudah-mudahan saudara kita juga yang tadi kecelakaan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, Allah berikan obat yang baik, yang meninggal yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Lillahi ta'ala wa aqibatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi nuril Fatihah wa nas'aluka bi hikmatil Fatihah wa nas'aluka bi sirril Fatihah wa nas'aluka bi barakatil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.